Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya kelas 10 agama. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mata pelajaran usul fiqih dengan judul pembagian hukum. Kita bacakan matan kitabnya, kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Wal ahkamu sab'atun wal al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Hukum-hukum itu ada 7. 1. Wajib, 2. Mandub, 3. Mubah, 4. Mahzur, 5. Makruh, 6. Sahih, 7. Batil. Nah, itu terjemah singkatnya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya agar kita mendapatkan pemahaman yang lengkap dan benar. Hukum-hukum itu ada 7. Hukum-hukum itu ada 7. Hukum-hukum di sini adalah hukum-hukum syar'i. Jadi hukum-hukum syar'i itu ada 7. Kenapa 7? Meskipun yang populer, yang terkenal hukum itu kan ada 5. Wajib, mandub, mubah, mahzur atau haram atau muharram dan makruh. Kenapa 7 di sini yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Waraqat? Itu artinya hukum-hukum syar'i ada 7 min jumlatil ahkam, secara global, secara umum, tanpa dibagi-bagi. Jadi tanpa dibagi-bagi dan secara umum dan secara global itu ada 7. Itu maksudnya 7. Dan ini adalah untuk pemula. Jadi demikian memang. Hukum-hukum syar'i secara global, secara umum ada 7. Ada 7. Meskipun nantinya ada ulama yang membaginya. 1. Wajib. 1. Wajib. Apa pengertian wajib? Kita jelaskan dulu dari alurnya. Ayat atau hadis yang menuntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas dan pasti, tegas, pasti dan kuat, maka itu disebut ijab, pengwajiban. Sebut ijab artinya pengwajiban. Lalu perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, kuat dan pasti, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, kata Imam Al-Haramain dalam kitab ini, fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maka wajib itu dari sisi sifatnya yang bersifat wajib, maka adalah perbuatan yang diberi pahala ketika
mengerjakannya dan akan disiksa atau dihukum ketika meninggalkannya, seperti sholat 5 waktu. Seperti sholat 5 waktu, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka akan mendapatkan siksa atau hukuman. Yang kedua, wal mandubu, dan yang kedua adalah mandub. Mandub ini bahasa lainnya adalah sunnah. Ayat atau hadis yang menuntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak tegas, tidak kuat, dan tidak pasti, maka disebut nadab. Lalu perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak tegas, tidak pasti, tidak kuat, maka hukumnya adalah mandub atau sunnah. Oleh karenanya mandub ini ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perbuatan yang diberi pahala ketika mengerjakannya dan tidak disiksa atau dihukum ketika meninggalkannya, seperti sholat sunnah, sedekah, dan selainnya. Kalau mengerjakan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa atau siksa. Karena mandub ini adalah sifatnya anjuran. Adapun wajib sifatnya adalah kepastian, harus dilakukan, sehingga wajib. Paham sampai sini ya? Jadi kalau wajib itu perintahnya tegas dan kuat dan berefek bahwa apabila mengerjakan mendapat pahala dan ketika meninggalkannya mendapatkan dosa. Tapi kalau mandub atau sunnah ini perintahnya bersifat tidak tegas, tidak kuat, dan tidak pasti, sehingga dia sifatnya anjuran. Dan sehingga kalau tidak mengerjakan tidak mendapatkan siksa. Yang ketiga adalah mubah wal mubahu. Ayat atau hadis yang memberikan pilihan kepada seorang mukallaf, orang yang akil dan balik, antara bisa mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, maka itu disebut dengan ibahah. Ayat atau hadis yang memberikan pilihan terhadap seorang mukallaf, orang yang balik dan berakal, antara bisa mengerjakan atau meninggalkan sesuatu disebut ibahah. Lalu perbuatan yang diberikan pilihan antara boleh mengerjakan dan meninggalkannya, maka disebut dengan mubah. Sehingga mubah itu adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perbuatan yang tidak diberi pahala ketika mengerjakannya dan tidak diberi siksa ketika meninggalkannya. Contohnya adalah makan.
makan itu tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Karena mubah, karena makan itu sifatnya atau hukumnya adalah mubah. Tapi ada makan yang mendapatkan pahala, makan yang bernilai ibadah. Kapan? Ketika makan itu diniati untuk ibadah, untuk kuat dalam taat kepada Allah, maka makannya tadi yang asalnya mubah berubah menjadi bernilai ibadah, berubah menjadi bernilai ibadah karena ada niatnya di sana. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu pekerjaan tergantung dengan niat. Meskipun asalnya mubah, kalau niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperkuat jasmani, untuk taat kepada Allah, maka makan yang asalnya mubah tadi bisa bernilai ibadah. Yang keempat, wal mahzuru. Mahzur ini adalah istilah yang dipakai oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Setara maknanya dengan muharram atau haram, hal yang diharamkan. Muharram atau haram. Apa itu mahzur? Alurnya begini: ayat atau hadis yang menuntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, kuat dan pasti, maka itu disebut dengan hazar atau disebut dengan tahrim. Hazar atau tahrim. Lalu perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti, kuat dan tegas, maka disebut dengan mahzur atau muharram. Sehingga apa itu mahzur? Konsekuensinya adalah wal mahzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perbuatan yang diberi pahala ketika meninggalkannya dan disiksa atau dihukum ketika mengerjakannya. Wal makruhu, dan yang kelima adalah makruh. Ayat atau hadis yang menuntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas, tidak kuat, tidak pasti disebut dengan karahah. Lalu perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak tegas, tidak kuat, tidak pasti disebut dengan makruh. Sehingga konsekuensinya makruh itu adalah ma yusabu ala tankihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Perbuatan yang diberi pahala ketika meninggalkannya dan tidak siksa ketika mengerjakannya. Kalau mahzur atau muharram atau haram tadi itu contohnya seperti zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Maka ini hukumnya mahzur atau muharram atau haram. Kenapa? Karena perintahnya bersifat tegas, kuat dan pasti, sehingga efeknya adalah mengerjakannya mendapatkan dosa dan meninggalkannya mendapatkan pahala. Makruh contohnya adalah misalnya kalau kita masuk ke dalam masjid, maka Nabi memerintahkan kepada kita bahwa jangan langsung duduk, tapi sholatlah dulu 2 rakaat. Sehingga sholat 2 rakaat yang ketika kita masuk masjid ini disebut dengan tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah penghormatan kepada masjid. Tapi kalau langsung duduk tanpa sholat 2 rakaat tidak jadi masalah. Kenapa?
karena itu sunnah. Tapi kalau kita langsung duduk tanpa sholat 2 rakaat, maka hukumnya makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena perintahnya di hadis itu tidak tegas, tidak kuat, tidak pasti, sehingga konsekuensinya adalah apabila mengerjakannya mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkannya mendapatkan pahala, dan apabila mengerjakannya mendapatkan dosa. Apabila mengerjakannya tidak mendapatkan apa-apa, tidak disiksa, dan apabila meninggalkannya mendapatkan pahala. Jadi meninggalkan duduk langsung tanpa sholat itu mendapatkan pahala. Tapi kalau duduk langsung, tanpa sholat 2 rakaat maka tidak mendapatkan pahala, tapi hukumnya makruh karena meninggalkan yang sunnah. Tapi menurut ulama catatannya, misalnya di dalam Syarah Mahalli dan Syarah Al-Dimyati, bahwa haram dan makruh ini ketika meninggalkannya bisa mendapatkan pahala diikat dengan imtisalan, yaitu komitmen bertuhan. Ada rasa kesadaran sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, baik itu sebuah perintah maupun larangan. Ketika ada imtisal, ada komitmen bertuhan, ada kesadaran sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, maka barulah ia mendapatkan pahala. Misalnya kalau ditanya orang, kenapa kamu tidak mau berzina? Kenapa kamu tidak berzina? Padahal kamu kaya, ganteng, dan sebagainya. Kata dia, saya menjunjung perintah Allah, saya taat kepada Allah, baik itu perintahnya maupun larangannya. Maka meninggalkannya zina itu dia mendapatkan pahala karena ada kesadaran sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah atau komitmen bertuhan. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu tidak berzina? Saya malu kalau nanti ketahuan. Kenapa kamu tidak berzina? Saya takut nanti kalau dihukum dan masuk penjara. Kenapa kamu tidak berzina? Ya enggak apa-apa. Enggak ada alasan tertentu. Maka kalau tidak berzina, meninggalkan zina karena malu terhadap makhluk, atau takut terhadap makhluk, atau tidak ada niat apapun, maka ia tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala ketika meninggalkan zina itu. Berbeda dengan meninggalkan zinanya karena imtisal. Ada komitmen bertuhan, ada kesadaran bahwa hal itu dilarang oleh Allah Ta'ala, maka ia sebagai seorang hamba meninggalkannya, maka itu ia mendapatkan pahala, baik itu yang haram maupun juga yang makruh. Kata ulama, wajib, mandub, mubah, makruh, wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, 5 ini disebut dengan al-ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah. Al-ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah, hukum syar'i taklifi. Hukum syar'i taklifi disebut 5 ini dengan hukum syar'i taklifi. Apa itu hukum syar'i taklifi? Hukum syara yang dibebankan kepada mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal. Yang keenam ada was-sahihu, was-sahih dan sahih. Apa itu sahih? Sahih itu di sini adalah ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Ma,
perbuatan yang berhubungan dengannya perbuatan ini oleh an-nufuz, sesuatu yang bisa mencapai pada tujuan, atau bahasa sederhananya adalah efektif. Wa yu'taddu bihi, dan bisa diperhitungkan, atau bahasa lainnya adalah memiliki konsekuensi, memiliki efeknya. Bahasa sederhana yang lainnya, sahih ini adalah sesuatu yang efektif, bisa mencapaikan pada sesuatu tujuan, dan memiliki konsekuensi. Contohnya adalah nikah misalnya. Nikah itu misalnya ada ungkapan an-nikahu sahihun. Nikah itu sahih. Nikah itu sah. Kapan nikah itu sah, sahih? Ketika ia sudah yata'allaqu bihi an-nufuz, ketika dia ada nafiz, ketika dia sudah memiliki keefektivitasan dan mu'tadun bihi, dan memiliki konsekuensi. Nikah itu dianggap sahih, nikah itu dianggap sah, berarti dia sudah memiliki efektif dan memiliki konsekuensi, karena berarti ia telah memenuhi rukun nikah dan syarat-syaratnya, sehingga konsekuensi dari nikah itu sah, nikah itu sahih adalah bolehnya berjima. Bolehnya berjima. Pahamlah sampai sini. Jadi ketika nikah itu sahih, sah, dianggap sahih, maka berarti nikah itu sudah nafiz, sesuatu yang efektif, dan wa mu'tadun bihi, dan memiliki konsekuensi. Akhirnya kalau nikah itu sahih, nikah itu sah, berarti ada pembolehan untuk berjima, halal bahasa kitanya. Dan yang terakhir adalah wal batilu, dan batil. Batil itu adalah ma la yata'allaqu bihi nufuzu wa la yu'taddu bihi, perbuatan yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang bisa mencapai tujuan dan tidak diperhitungkan dengannya. Bahasa lainnya adalah sesuatu yang tidak efektif dan tidak juga memiliki konsekuensi, seperti nikah lagi misalnya, tapi nikahnya batil, nikahnya batal, maka berarti tidak ada nufuz di sana, efektif di sana, dan tidak ada memiliki konsekuensi. Kenapa tidak ada nufuz dan tidak ada efektif dan tidak ada juga memiliki konsekuensi? Berarti tidak memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukun nikah, sehingga konsekuensinya, akibatnya adalah nikahnya, konsekuensinya, akibatnya adalah tidak boleh berjima, haram berjima, tidak boleh berjima, karena nikahnya tidak sah, tidak sahih, lawanannya batil, nikahnya batal. Sahih dan batil ini kata ulama masuk dalam pembagian al-ahkamus syar'iyyah al-wad'iyyah, hukum-hukum syara', hukum-hukum syar'i, wad'i, hukum-hukum syar'i, wad'i, hukum-hukum syar'i, wad'i. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah
Hukum-hukum syar'i itu ada 7 secara umum, secara global. 1 wajib, 2 mandub, 3 mubah, 4 mahzur, 5 makruh, 6 sahih, 7 batil. Wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh. Maka kelima ini disebut dengan al-ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah, hukum-hukum syar'i taklifi. Sahih dan batil disebut juga dengan al-ahkamus syar'iyyah al-wad'iyyah, hukum-hukum syar'i wad'i. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.